Ada yang mau di-share screen ya, Mas ya? Iya Mbak. Ya, silakan Mas, sudah bisa dah. Oke, baik. Sudah kelihatan ya Mbak ya? Sudah Mas. Oke. Selamat pagi rekan-rekan. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi Mas Wahyu. Siap Pak Indri. Siap Jay Pak Pagi Wahyu. Mas Indri. Siap. Pagi Mas Indri. Mungkin judul kali ini lebih ke Leader It Last by Simon Sinek. Leader It Last itu lebih ke arah seorang pemimpin itu memakan di akhir. Buku ini menyajikan beberapa konsep utama dan strategi bisnis yang sangat penting untuk membangun tim yang kuat dan kohesif atau berkaitan, berhubungan, bersatu padu. Ada beberapa ide utama dalam buku ini yang mungkin saya bisa ambil. Nah, sambil tak. Buku ini ada 6 poin. 6 poin. Yang poin pertama itu lingkaran keamanan. Simon berpendapat dalam buku ini, lingkaran keamanan itu menekankan kepada seorang pemimpin harus menciptakan lingkungan kerja yang aman, di mana semua anggota tim yang bekerja merasa dilindungi dan dihargai. Pemimpin harus mengutamakan kebutuhan tim, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga terjadi kolaborasi, koordinasi, sehingga karyawan mempercayai pemimpin mereka dan merasa aman, terlindungi. Manfaat yang didapat ketika lingkungan keamanan itu kuat, tim cenderung lebih produktif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan segala hal baru yang terjadi. Kecenderungan untuk peningkatan kreativitas, inovatif, bekerja secara efektif dan efisien. Rasa aman ini mengarah pada peningkatan loyalitas, berkurangnya stres, menumbuhkan budaya kerja yang bersaing dalam hal positif. Jelas, mereka lebih bersatu, lebih aware terhadap rekan kerja yang lain, jelas mampu untuk mengatasi tantangan yang terjadi, sehingga menimbulkan kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. Itu poin pertama. Simon Sinek sendiri di poin kedua itu lebih
menekankan ke arah kepemimpinan yang melayani. Apa ini maksud kepemimpinan yang melayani? Kepemimpinan sejatinya bukanlah tentang otoritas dan kekuasaan. Konsep ini di mana para pemimpin itu memprioritaskan kebutuhan anggota tim jelas di atas kebutuhan mereka sendiri. Dengan mengutamakan orang lain, para pemimpin dapat membangun kepercayaan dan rasa hormat, berempati, mendukung, dan berkomitmen terhadap pertumbuhan pribadi tim dan profesional kinerja karyawan mereka. Di dalam kepemimpinan yang melayani, pendekatan ini menghasilkan kepuasan karya yang lebih tinggi dan dinamika kinerja tim yang lebih kuat. Salah satu ciri pemimpin yang melayani, rasa empatik yang tinggi, suportif, dan berdasarkan terhadap pertumbuhan pribadi dan personal anggota tim, sehingga tercipta lingkungan di mana anggota tim merasa aman, dihargai, dan dipercaya. Manfaat yang didapat, tim akan merasa puas, sehingga dinamika tim lebih kuat, menghasilkan kinerja yang baik. Budaya kepemimpinan yang melayani menumbuhkan di mana orang-orang merasa dihargai, dihormati, didukung, sangat memungkinkan menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan kolaboratif. Poin ketiga, pentingnya kepercayaan antara pemimpin dan karyawan. Sebentar Mas Indri, maaf untuk share screen-nya nggak maju ya Mas ya? Masih di. Iya, jalan ini Mbak. Oh, nggak bisa gerak. Iya. Coba di stop share dulu. Oke. Nanti Coba. kita share lagi. Siap. Coba. Oke. Dicoba Saya dulu. ulang ya. Ya. Nah, tutup lagi, kita buka lagi, dan share. Kita coba. Tetap nggak bisa, Mbak. Mas boleh dikirim ke saya aja, Oke, siap. Kirim ke Mbak ya. biar aku yang share screen coba ya Mas ya.
Ya, dan Mbak lagi muter mungkin. Ditunggu ya Mas ya. Oke. Teman. Mas Wahyu jangan bertanya ya Mas. Oke, udah ada? Udah keluar belum ya? Iya. Udah keluar ya Mas ya. Tadi di poin 3 ya Mas ya? Iya, poin 3. Oke. Itu poin ketiga. Baik, silakan Mas. Ini boleh bilang Oke. lagi. Poin ketiga lebih ke pentingnya kepercayaan. Kepercayaan ini berulang kali diungkapkan di buku ini. Penulis berpendapat kepercayaan adalah dasar dari setiap tim yang sukses. Bisa dikatakan sebuah fondasi awal kuat untuk membangun tim yang solid, kontributif, inovatif, efektif, dan efisien. Pemimpin juga harus secara konsisten menunjukkan integritas, transparansi. Itu bukan berarti bugil terbuka, dan keandalan untuk mendapatkan percayaan tim itu akan terjadi. Kepercayaan telah didapat akan mengarah pada komunikasi terbuka, ruang komunikasi lebih efektif, saling menghormati, dan semangat kolaboratif semakin baik lagi. Pondasi suatu bisnis, usaha, tim adalah kepercayaan. Kepercayaan tersebut jelas membuat tim akan lebih bekerjasama, lebih inovatif, dan yang paling penting untuk mencapai tujuan apa yang telah ditargetkan, apa yang telah diinginkan. Selanjutnya Mbak, peran empati. Poin keempat. Setelah refresh apa tuh? Mbak Melisa, poin keempat. Bentar ya Mas ya. Siap.
empati seorang leader itu salah satu modal untuk membangun hubungan yang kuat dengan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan inklusif, serta juga meningkatkan kepercayaan dan motivasi para karyawan. Pentingnya memahami empati dan mengatasi kebutuhan terhadap kekhawatiran anggota tim. Pemimpin yang berempati dapat terhubung lebih dalam dengan karyawan mereka, menghasilkan hal yang lebih baik. Hubungan emosional ini mendorong keterlibatan, komitmen, dan profesionalitas karyawan. Peran empati juga menciptakan kerja yang aman dan mendukung, di mana karyawan merasa nyaman untuk mengungkapkan pendapat mereka. Bisa terjadi membuat kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut, dan berani mengambil risiko apa yang telah mereka ambil. Pasti kepercayaan dan motivasi terbangun. Ketika karyawan merasa didengar, dihargai, dan didahulukan dengan adil, mereka lebih cenderung mempercayai pemimpin mereka, lebih termotivasi untuk bekerja untuk hasil yang lebih maksimal. Di poin kelima, selanjutnya kita ke poin kelima, Mbak Melisa. Pemimpin harus bisa menyeimbangkan kinerja dan kesejahteraan. Simon menekankan pentingnya menyeimbangkan kerja tim dengan kesejahteraan anggota tim. Seorang leader harus mampu mendorong karyawan untuk menunjukkan keunggulan tanpa mengorbankan kesehatan mental dan fisik karyawan. Seorang pemimpin juga harus selalu mempromosikan keseimbangan kehidupan kerja dan mengakui upaya tim, walaupun itu hanya sekedar terima kasih. Pemimpin harus dapat mempertahankan tenaga kerja yang termotivasi dan produktif secara langsung dan tidak langsung. Penyeimbangan kinerja dan kesejahteraan itu dapat memfilter karyawan yang kurang produktif dan karyawan yang tidak mengikuti aturan perusahaan yang ada. Terjadi keseimbangan antara kinerja dan kesejahteraan, individu tim lebih cenderung berkomitmen pada tujuan perusahaan. Dia akan mengikuti gambaran roadmap yang lebih jelas, detail terhadap pekerjaan, merasakan tujuan dalam perusahaan mereka. Ini yang poin 6, mungkin poin terakhir yang mungkin sangat penting dan mungkin juga terjadi di perusahaan ini juga. Poin ke-6 itu lebih ke memimpin dengan memberi contoh. Poin ke-6, Bang.
bisa dikatakan ada suatu kata yang bisa mewakilkan, itu don't be a NATO, alias no action talk only. Pemimpin harus bisa menginspirasi dan memotivasi. Contoh yang dihadirkan oleh pemimpin itu bisa menginspirasi anggota tim untuk mengikuti jejak mereka, menciptakan rasa semangat dan motivasi yang lebih besar. Pemimpin yang memberi contoh membentuk budaya positif. Tindakan dan perilaku pemimpin menjadi cermin bagi tim, sehingga membentuk budaya yang positif, produktif, dan penuh rasa aman. Contoh yang dihadirkan oleh pemimpin membangun kepercayaan di lingkungan kerja, memungkinkan sekali anggota tim untuk lebih bekerja keras, lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama, sehingga meningkatkan produktivitas. Seorang pemimpin itu juga bisa mengurangi ketegangan dan stres. Pemimpin sendiri itu sebenarnya layer pertama untuk benteng karyawan. Tidak semua karyawan bisa menyerap apa yang diberikan oleh perusahaan. Contoh saja, pressure yang didapat oleh seorang pemimpin belum tentu bisa diserap atau dimengerti oleh karyawan. Jadi seorang pemimpin harus bisa memfilter apa yang perlu dikonsumsi oleh para karyawan. Seorang pemimpin yang memberi contoh tidak mengedepankan ego, tidak mementingkan diri sendiri, melainkan lebih fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan anggota. Ciptakan lingkungan yang inklusif, karyawan merasa dihargai dan didukung. Contoh yang diberikan oleh pemimpin dan dilakukan oleh pemimpin tersebut itu juga memperkuat lingkungan kerja, memberikan lingkungan kerja yang dinamis dan kolaboratif. Seorang pemimpin yang menjunjung tinggi nilai integritas akan mendorong tim untuk melakukan hal yang sama, itu pasti. Dalam bahasa Jawa itu lebih ada kata yang mewakilkan, janganlah menjadi jargoni, ngajar tapi role dilakoni. Harus menjadi guru juga, dikuku lan ditiru. Pemimpin dengan memberi contoh itu juga merupakan suatu budaya kerja yang jujur dan transparan. Selalu bersedia membantu tim, menciptakan rasa aman, dengan dukungan yang kuat akan terjadi tim yang lebih kuat untuk
memaksimalkan diri. Orang pemimpin itu juga harus mendengarkan masukan dan kritik. Mau untuk dikritik, mau menerima masukan. Itu jadi ada timbal balik. Seorang pemimpin tidak seharusnya tidak mau menerima kritik dan tidak saran. Sehingga seorang pemimpin itu bisa membreakdown semua permasalahan. Pemimpin harus solutif, sehingga apa kendala masalah yang terjadi itu bisa dikomunikasikan bersama untuk mencari solusinya. Poin terakhir, enam poin tersebut menurut saya itu ibarat sebuah fondasi dalam suatu bisnis. Sebuah bangunan harus mempunyai kekuatan pada fondasinya untuk bisa menopang apa yang akan dibangun di atasnya. Setelah membaca review buku Leader Ikhlas, saya mendapatkan pemahaman di dalam buku ini menjelaskan bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung tim merasa nyaman untuk berinovasi, berkolaborasi, dan belajar dari kesalahan. Buku ini mungkin menantang pendapat pendekatan tradisional. Karena selama ini yang saya lihat, pendekatan tradisional itu masih sering dilakukan. Yang saya rasa sudah tidak cocok untuk dilakukan dalam masa sekarang ini. Karena pendekatan tradisional itu menekankan hierarki, pangkat, dan menghambat kinerja. Bukan berarti struktural itu tidak dipakai. Hierarki yang kaku dapat menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa takut menyampaikan ide atau kritik karena takut akan penolakan. Sangat memperburuk keterlibatan anggota tim karena tidak dihargai atau tidak memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Sangat membatasi inovasi dan kreativitas jika masih menggunakan pendekatan tradisional. Karena pendekatan tradisional tersebut kaku terhadap tim untuk berpikir di luar kotak dan tidak dapat menemukan solusi luar untuk masalah. Di dalam buku ini mungkin menekankan pendekatan lebih kolaboratif dan inklusif yang saya rasa sangat cocok
untuk dilakukan di masa ini. Yang paling utama dalam suatu bisnis, suatu perusahaan, itu adalah tujuan bersama. Anggota tim memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan tim, bagaimana kontribusi mereka mendukung pencapaian tujuan tersebut, dan fokus membangun kepercayaan, keamanan psikologis, dan tujuan bersama. Ada poin yang mungkin untuk menutup, Mbak, untuk slide selanjutnya, Mbak. Sesungguhnya orang mukmin itu sedikit bicara dan banyak bekerja, sedangkan orang munafik banyak bicara dan sedikit bekerja. Hizbul Waton minal iman. Terima kasih, Mbak Melis. Mungkin untuk sharing Leader Atlas dari saya, dengan keterbatasan dan saya tidak bisa berbicara panjang lebar, itu saja. Baik, terima kasih Mas Indri untuk penjelasan dan share materi yang sangat insightful. Hari ini kita belajar dari Leader Atlas dari bukunya Simon Sinek bahwa ternyata leader yang baik itu bukan yang paling duluan menikmati hasil ya Mas ya, tapi harus yang memberikan rasa aman dan perhatian buat orang-orang di sekitarnya. Selain itu juga pemimpin yang baik bukan hanya yang paling banyak dapat sesuatu, malahan pemimpin itu harus banyak memberi pada anak buah sih, mungkin ke staff gitu ya. Nah, selanjutnya sesi diskusi seperti yang kemarin sempat diberikan juga masukan dari Pak Adi. Di acara book sharing ini kita harus lebih banyak diskusi, mungkin nanti yang ada pertanyaan boleh nanti di akhir-akhir ya. Nah, karena sekarang atau hari ini kita pembahasan mengenai leadership atau kepemimpinan, mungkin ada yang mau berbagi dari teman-teman manajer atau level manajer, head, nggak ada head ya, AM berarti ya, kalau ada terkait dari leadership, apakah ada hal-hal relevan yang bisa di-share atau bisa dibagikan kepada teman-teman yang hari ini datang atau hari ini mengikuti book sharing? Kira-kira yang tadi Mas Indri jelaskan atau sampaikan, ada yang Mas Kang Denny mau komentar, boleh langsung di open mic aja Mas Denny. Silakan Kang. Ya, selamat pagi. Pagi, Kang Denny. Pagi, Mas. Pagi, Mas Indri, apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Izin komentar aja. Buku ini mantap sebetulnya. Bicara tentang pemimpin yang efektif ya. Orientasinya pada tujuan, gimana caranya membuat lingkungan kerja yang mendukung pada tujuan itu. Jadi yang saya mau sharing adalah menurut saya pemimpin hebat itu selain mengambil keputusan mengendalikan strategi, juga sebagai arsitek, sebagai perancang lingkungan, sistem lingkungan kerja, biar lingkungan kerjanya nyaman. Kalau lingkungan kerjanya udah nyaman, tujuannya juga bisa bahu-membahu, saling barengan untuk dicapai, itu lebih mudah ketimbang lingkungan kerja tidak nyaman. Itu inti idenya. Contoh realnya adalah ketika lingkungan kerjanya dibikin stres, dibikin takut, dibikin tegang, orang tetap akan bekerja karena tahu mereka digaji dan mereka malah takut sama atasannya, takut sama bosnya. Ayo kejar target, ayo bikin report. Mereka melakukannya dengan penuh stres, tegang, hasilnya tetap jadi. Tapi mungkin efektivitas ke depannya mereka hanya takut sama bosnya, bukan pengen bantu bahu-membahu.
Kebalikannya, kalau lingkungan kerja dibikin nyaman, dibikin enak, para anak buah ininya menganggap bosnya itu, menganggap atasan atau pimpinan ini sebagai orang yang perlu dibantu, perlu kerja sebagai tim. Mereka tidak perlu lagi digalakin, perlu dimarahin untuk bikin report, kerja kejar target, tapi mereka melakukannya, ayo bos, kita meeting hari ini untuk sesuai target, ayo report kita lemburin aja. Bahkan sampai lembur pun tidak harus disuruh. Kalau lingkungan kerjanya udah enak, malah para pekerjanya mengusulkan ke si bos, ayo kita kerjakan malam ini biar selesai, besok lebih tenang. Begitu. Insight saya segitu aja. Sekali lagi terima kasih banyak semua teman-teman. Saya sih pengennya mengajak emang lingkungan kerja itu harus dibikin senyaman mungkin, malah dibikin seperti playground lah, seperti tempat bermain, tempat santai, tapi tujuan tercapai, target tercapai, sehingga mengerjakannya asik, mengerjakannya lebih asik, lebih enjoy. Ketimbang mengerjakannya ngos-ngosan, kayak dikejar-kejar, kesal, begitu kurang lebih. Terima kasih banyak kesempatannya, Mbak Teh Mel, Ya. Mas Indri. Ya, sehat-sehat ya, sampai ketemu. Oke, thank you Kang Denny, makasih banyak. Setuju banget. Mungkin untuk beberapa orang malahan jadinya nggak respect ya Kang ya sama si manajernya, malahan jadi yang tadi Kang Denny bilang jadinya takut, bukan respect itu. Oke, makasih banyak Kang Denny untuk masukannya, untuk komentarnya. Ada lagi yang mau berbagi dari level manajer, boleh dari level manajer dulu, nanti mungkin kalau ada dari level staff yang mau berbagi boleh banget. Di sini ada banyak juga manajer ya, ada Bang Hendri dan Mbak Novi, ada Mas Rizky ya. Terus ada siapa lagi nih? Kang Juf, ada Kang Juf juga. Ada Mas Gatot, boleh banget berbagi bagaimana pengalaman sebagai pemimpin. Apakah ada beberapa penjelasan dari Mas Indri tadi yang relevan dengan pengalaman selama menjadi manajer atau selama menjadi pemimpin? Boleh banget. Mas Gatot, gas. Mas Gatot, boleh katanya Mas Gatot, silakan Mas. Mas Gatot, ada yang mau disampaikan? Ada komennya? Dari Bang Hendri gimana Bang? Halo?